Timnas Indonesia sudah berubah. Kalimat itu mungkin terdengar berlebihan. Tapi sejak John Herdman datang, suasana di ruang ganti Garuda disebut mulai berbeda total. Bukan cuma soal taktik, bukan cuma soal latihan fisik, tapi soal mental. Dan menariknya, Herdman langsung membuat dua aturan yang katanya tidak bisa ditawar. Yang pertama, ego harus ditinggal. Dan yang kedua, jangan datang ke timnas cuma buat followers dan popularitas. Ya, ini serius. Herdman secara terang-terangan ingin pemain yang bener-bener lapar prestasi. Bukan pemain yang sibuk membangun image di media sosial. Karena menurutnya, timnas bukan panggung pencitraan. Timnas adalah tempat bertarung membawa nama negara. Dan jujur saja, ucapan Herdman ini seperti tamparan keras untuk sepak bola Indonesia. Karena selama bertahun-tahun, kita sering melihat satu masalah yang sama. Skill ada, bakat ada, dukungan, supporter luar biasa. Tapi ketika tekanan datang, mental gampang runtuh. Emosi meledak, fokus buyar. Dan kadang, ego antar pemain justru lebih besar daripada kepentingan tim. Mungkin itu yang sedang ingin dibunuh oleh Herdman. Bahkan sekarang, ruang ganti timnas Indonesia punya slogan baru, Family over everything. Artinya, jelas. Setiap pemain yang memakai lambang Garuda membawa harapan lebih dari 280 juta rakyat Indonesia. Jadi tidak ada ruang untuk bermain setengah hati. Tidak ada ruang untuk pemain yang cuma ingin viral. Dan kalau dipikir-pikir, apa yang dilakukan Herdman ini mirip revolusi budaya. Karena sebelumnya Sintayong juga dikenal keras. Tapi fokus Sintayong lebih banyak ke fisik, disiplin, dan intensitas permainan. Sedangkan Herdman, dia seperti ingin memperbaiki isi kepala pemain. Mentalnya, karakter ruang gantinya, budaya timnya. Dan ini sangat penting karena sepak bola modern bukan cuma soal skill. Lihat negara-negara besar yang membuat mereka kuat bukan hanya teknik, tapi solidaritas, mental, dan rasa lapar untuk menang. Itulah kenapa Herdman juga membentuk grup pemimpin di dalam tim. Ada beberapa pemain senior yang dipilih bukan hanya karena kualitas, tapi karena dianggap bisa menjaga budaya baru timnas Indonesia, budaya profesional, budaya disiplin, budaya saling menjaga, dan jujur. Ini menarik. Karena banyak pemain naturalisasi datang dari kultur sepak bola Eropa yang sangat keras soal profesionalisme. Di sana kalau performamu jelek, media sosial tidak akan menyelamatkan. Kalau mentalmu lemah, kamu selesai. Dan sekarang, standar itu mulai dibawa ke timnas Indonesia. Pertanyaannya, apakah semua pemain siap? Karena aturan Herdman ini secara tidak langsung membuat persaingan makin brutal. Nama besar tidak menjamin aman. Followers tinggi juga nggak penting. Yang dilihat cuma satu, siapa yang benar-benar berjuang untuk Garuda. Dan mungkin inilah alasan kenapa banyak orang mulai optimis dengan era baru timnas Indonesia. Karena untuk pertama kalinya Indonesia terlihat sedang membangun sesuatu yang lebih besar daripada sekadar menang pertandingan, tapi membangun identitas, mental, karakter, dan budaya juara. Kalau revolusi ini berhasil, mungkin suatu hari nanti timnas Indonesia bukan cuma ramai di media sosial, tapi benar-benar ditakuti di Asia, bahkan dunia. Bagaimana menurut kalian? Apakah aturan keras John Herdman ini memang dibutuhkan timnas Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe untuk update terbaru sepak bola Indonesia.